Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Selamat malam, selamat membangun ibadah keluarga di Batih masing-masing. Shalom, salam Patunggilan. Malam hari ini tanggal 3 Desember 2020 merupakan cawisan Perjamuan Kudus Advent. Perjamuan Kudus Advent akan dilaksanakan Minggu 6 Desember 2020, dilakukan secara online, sedangkan untuk ibadah ragawi ditiadakan. Untuk teknik Perjamuan Kudus Advent dilaksanakan di rumah masing-masing. Ibadah keluarga pada malam hari ini dilayani oleh Bapak Pendeta Indra Sujarwo, SAG. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita memulai ibadah dengan memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 326 bait 1 dan 2. Mari bersama-sama memulai ibadah pada malam hari ini dengan mengambil saat hening. Ibadah Paduan Braya di keluarga Batih masing-masing sekaligus persiapan Perjamuan Kudus Advent. Pada malam hari ini kami lakukan dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Anugerah dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus kiranya tercurah atas saudara-saudara semuanya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, bersyukur pada malam hari ini kita kembali bisa bertemu secara khusus di keluarga Batih masing-masing untuk membangun persekutuan bersama. Secara khusus malam ini kita mengadakan kebaktian dalam rangka persiapan Perjamuan Kudus Advent, ya di masa penantian untuk menyambut kedatangan Tuhan di hari Natal. Mari kita memuji Tuhan kembali melalui Kidung Jemaat 85, bait pertama dan kedua. Engkau terang buana, kau
Mari tunduk kepala berdoa bersama. Bersama-sama pada malam hari ini kami datang ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami sungguh bersyukur oleh karena penyertaan, bimbingan yang Kau nyatakan di dalam kami beraktivitas hari ini, di dalam kami bekerja, pagi, siang, hingga sore. Sebagian dari karya itu sudah boleh kami rampungkan. Kami bersyukur kalau malam ini Kau izinkan kembali kami boleh bertemu di keluarga Batih masing-masing untuk membangun persekutuan. Biarlah Engkau yang hadir bersama dengan kami, melengkapi, memampukan setiap kami agar apa yang hendak kami lakukan sungguh berkenan di hadirat Tuhan. Ampuni Bapa segala dosa kesalahan kami. Kalau sebentar kami juga hendak membaca, merenungkan sebagian dari firman-Mu, biarlah Engkau yang hadir melengkapi, memampukan setiap kami melalui Roh-Mu yang kudus, agar apa yang hendak kami baca sungguh boleh berarti bagi kehidupan kami. Di dalam kami menjalani kehidupan pemberian Tuhan, menatap masa depan. Secara khusus, di dalam kami mempersiapkan diri untuk bersama-sama ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus Advent. Kuasai hati pikiran kami dan berfirmanlah ya Tuhan Yesus, karena setiap kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Sebelum bersama-sama kita membaca firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari saya mengajak kembali kita memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat 68, bait yang pertama dan kedua. Firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Amsal pasal 4 ayat 20-27. Begini bunyi firman Tuhan. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Demikian firman Tuhan. Terima kasih
Demikian Bapak Ibu Saudara, bacaan yang bersama-sama akan kita renungkan pada malam hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang rindu membaca firman Tuhan, merenungkan terlebih melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 161 bait yang pertama. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, selamat malam, Shalom. Saya membaca firman Tuhan melengkapi bacaan tadi dari Amsal 20 ayat 9 yang demikian. Siapakah dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir daripada dosaku. Judul renungan malam hari ini Bapak, Ibu, dan Saudara adalah milikilah hati yang bersih. Saya kira dengan mudah kita mengerti, memahami, milikilah hati yang bersih. Bersih artinya bebas dari segala kotoran. Atau ada pengertian yang lain. Suci, kudus, murni, kira-kira seperti itu. Ada lagu yang sangat populer Bapak Ibu, syairnya saya bacakan begini. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Syair lagu yang sangat dikenal saya kira, karena memang berbicara tentang hati. Saudara-saudara, hati merupakan organ vital yang berfungsi menawar dan menetralisir racun. Mengatur komposisi darah yang mengandung lemak, gula, protein, dan zat-zat lainnya. Hati juga membuat empedu, zat yang membantu pencernaan lemak di dalam tubuh. Ini menunjukkan bahwa hati memiliki peranan yang penting, memiliki fungsi yang luar biasa bagi kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, kita semua dianjurkan untuk selalu menjaga, untuk selalu merawat, menjaga hati supaya tetap sehat. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana merawat hati? Bagaimana caranya? Konon Bapak Ibu, dalam panduan atau banyak orang memahami, yaitu dengan cara rajin berolahraga dan menerapkan pola hidup sehat. Pola makan yang sehat. Dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan masyarakat yang sehat. Salah satu menjaga atau merawat hati itu. Berkenaan dengan soal hati ini, firman Tuhan juga tak henti-hentinya menasihati dan memperingatkan kita untuk selalu menjaganya, selalu merawatnya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam bacaan Amsal 4 tadi, dengan luar biasa dikatakan, jagalah hatimu
dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari hati, Bapak Ibu Saudara, dapat timbul berbagai masalah dalam kehidupan ini. Timbul segala pikiran, macam-macam pikiran, tentu pikiran jahat, pikiran pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat dari hati. Niat jahat juga dari hati. Bila hati bermasalah, muncullah, lalu orang mengatakan sakit hati, panas hati, pahit hati. Ada lagi yang lebih sering dilakukan anak-anak muda, patah hati. Hati yang luka. Lalu terakhir dikatakan sakitnya di sini. Begitu. Karena itu menunjuk kepada hati. Oh, sakitnya di sini. Karena itu perlu dirawat memang. Hati yang bermasalah atau hati yang tidak bersih adalah penghalang. Penghalang untuk kita mendekat kepada Tuhan. Penghalang untuk kita menerima jawaban doa. Penghalang untuk kita mengalami kebaikan Tuhan. Sebab Tuhan itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Bagi mereka yang bersih hatinya. Dalam Mazmur 73 ayat yang pertama. Karena itu bersihkanlah hatimu dari segala kejahatan. Hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu rancangan-rancangan kedurjanaanmu? Daud berdoa dan memohon kepada Tuhan, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Demikian apa yang dikatakan Daud lewat kesaksiannya dalam Mazmur 51, jadikanlah hatiku tahir. Nampaknya dia sedang mengalami pergumulan, perbaharuilah hatiku, perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Pergumulan yang begitu berat seringkali mengguncangkan hati, membuat hati lalu tidak berdaya. Syukur kepada Tuhan, karena penebusan Kristus di kayu salib, hati kita telah dibersihkan dari segala kotoran, sehingga kita dilayakkan untuk menghadap Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, milikilah hati yang bersih. Judul renungan tadi, artinya bebas dari segala kotoran. Malam ini adalah persiapan perjamuan kudus Advent. Masa persiapan kita merayakan Natal Tuhan. Banyak orang di masa Advent ini sudah mulai membersihkan rumah, menghiasi rumah dengan pernak-pernik Natal. Namun sudahkah kita mempersiapkan hati menyambut Yesus? Sudahkah kita membersihkan hati kita supaya layak menyambut kedatangannya? Dan sebelum jauh masuk dalam sukacita Natal, mari berbenah diri dalam karya dan tindakan kita. Mari buka hati untuk menerima ajakan pertobatan, agar hati kita bebas dari kerak-kerak dosa yang menempel, yang mengganggu, yang merusak, sehingga kita bisa menyambut kedatangannya dengan hati yang bersih. Mari sungguh-sungguh menyiapkan hati untuk perjamuan kudus Advent tahun ini. Firman Tuhan mengingatkan kita semua Bapak Ibu Saudara melalui 1 Korintus 11, saya baca ayat 26 sampai 29 yang demikian. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya.
Firman Tuhan itu mengingatkan kita semua Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bersama-sama memenuhi undangan Tuhan, maju ke meja perjamuan, mari mempersiapkan diri dengan baik. Mari kita introspeksi. Mari kita bertanya pada diri kita ini, siapakah diri kita ini? Biarlah Tuhan sendiri yang melayakkan, Tuhan yang mengkuduskan, sehingga kita bersama-sama boleh ikut perjamuan kudus dengan penuh sukacita. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Hati yang bersih adalah hati yang terbebas dari segala jenis kejahatan. Selamat menyiapkan hati untuk menyambut Natal. Selamat menyiapkan hati untuk bersama-sama memenuhi undangan Tuhan, maju ke meja perjamuan. Kiranya perjamuan kudus sungguh mendatangkan sukacita dan berkat bagi kehidupan kita, baik pribadi, keluarga, terlebih persekutuan kita di dalam Tuhan. Allah memberkati kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Selesai. Mari Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita menyambut firman Tuhan dengan memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat 292 bait 1 dan kedua. Bersama-sama kita juga menyerahkan persembahan syukur. Mari tunduk kepala kita berdoa syafaat bersama. Kami bersyukur kehadirat-Mu yang kudus Tuhan. Malam ini bersama-sama kami boleh mengikuti kebaktian keluarga di Batih masing-masing dalam rangka persiapan perjamuan kudus. Setiap pujian yang kami kumandangkan kiranya Engkau berkati. Firman-Mu yang sudah boleh kami baca dan renungkan, meteraikan dalam setiap hati kami Bapa, agar kami mampu untuk mewujud nyatakan, agar kami juga terus memiliki hati yang bersih, sehingga Engkau boleh mengisi hati kami, sehingga Engkau memberkati setiap kami.
layakkan kami masing-masing secara khusus di dalam kami akan memenuhi undangan Tuhan, maju ke meja perjamuan. Biarlah sungguh-sungguh perjamuan kudus ini boleh menyegarkan jiwa raga kami, secara khusus iman percaya kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya setiap saudara-saudara kami yang saat ini sedang bersama membangun persekutuan, dimanapun mereka berada. Biarlah Bapa Engkau yang memberkati. Memberkati secara khusus saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit, baik yang di rumah maupun yang di rumah sakit. Ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang berkenan menjamah. Melalui perawatan dokter, perawat, bahkan keluarga, obat-obat yang dipakai, saudara-saudara kami boleh dipulihkan, disembuhkan. Secara khusus kami menyerahkan saudara kami, Hendro Paskah, yang saat ini sedang dalam perawatan khusus. Bapa memberkati, Bapa menjamah. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara kami ini boleh dipulihkan, disembuhkan seperti sedia kala, sehingga boleh kembali beraktivitas sebagaimana biasanya. Keluarga yang boleh beri perhatian, mengasihi, Engkau juga memberkati setiap mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap anak-anak kekasih kami yang masih duduk di bangku sekolah, dimanapun mereka boleh belajar, tambahkan kepintaran, kemampuan, agar apa yang dicita-citakan boleh tercapai dengan baik. Berkati para orang tua, berkati karya pekerjaannya masing-masing dimanapun mereka boleh berkarya. Berkat-Mu tercurah atas mereka dan keluarga mereka dicukupkan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan persembahan syukur yang sudah boleh kami kumpulkan bersama pada saat ini. Biarlah Engkau yang memberkati, sehingga persembahan ini berguna bagi kelancaran pelayanan di jemaat-Mu. Berkati hamba-Mu yang dipercaya untuk mengelola, kiranya semua dipakainya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami, para pemimpin kami. Bapak memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW. Semua Tuhan perangkat negara ini, Bapak Engkau memberkati agar mereka boleh bekerja dengan baik, mengatasi setiap permasalahan yang muncul, secara khusus aparat keamanan. Saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita karena ancaman dari pihak lain yang tidak menginginkan ada kesatuan perdamaian di negeri ini. Kami serahkan saudara-saudara kami di Sigi Sultra. Bapak memberkati, Bapak menolong, menghibur mereka semua yang saat ini sedang mengalami kecemasan dalam kehidupan, bermasyarakat bahkan beragama. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau senantiasa menguatkan, Engkau menghibur mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami masing-masing ketika kami juga hendak mengakhiri ibadah kami. Ialah Bapa yang senantiasa menyertai segala aktivitas dan karya kami. Setiap program gereja, Bapa memberkati agar semua boleh berjalan dengan baik di tengah-tengah pandemi yang sedang melanda bangsa kami ini. Ya Tuhan, kami serahkan sepenuhnya saudara-saudara kami yang sedang terlibat dalam mengatasi pandemi COVID-19, Bapa yang memberkati mereka. Biarlah segera boleh dirampungkan, boleh selesai, sehingga kami boleh menjalani kehidupan seperti sedia kala. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa permohonan dan hidup kami malam ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah pada malam hari ini dengan memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat 422, bait yang pertama dan kedua.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi senantiasa memelihara dan memberkati. Tuhan Yesus Kristus, sumber segala kasih dan keselamatan, senantiasa mengasihi dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus, sumber segala terang, kekuatan, senantiasa membimbing di dalam saudara-saudara menjalani kehidupan sekarang dan selamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Demikian Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Ibadah keluarga pada malam hari ini telah selesai. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Amin.